karena imannya, itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah di sela-sela amal solehnya itu hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu dalam perbuatan salahnya, sehingga cenderung fitrahnya mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Di orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal solehnya dan digugurkan dosa-dosanya, yaitu orang yang saat beramal soleh itu dia merasakan kenikmatan salatnya, kenikmatan baca Qur'annya, tak sadar dia teringat dengan dosa-dosanya, lantas dia meneteskan di air matanya, ya Allah, saya pernah berbuat salah, kemana aja saya selama ini jarang menikmati bacaan Al-Quran, kemana aja saya selama ini meninggalkan sholat padahal bisa saya kerjakan sampai dengan di malam hari, kemana aja saya selama ini, ya Allah, engkau titipkan saya harta yang cukup banyak tapi enggan untuk bersedekah, sementara semua ini akan dihisab. Allahu Akbar. Jadi sifat orang yang taubat itu dijelaskan oleh Al-Quran adalah orang-orang yang ingin segera kembali berpikir untuk mengentaskan kesalahannya dan kembali kepada jalur kesolehannya. Jadi kalau Anda ingin bertanya kepada Allah secara singkat, ya Allah, bagaimana caranya saya mengetahui bila dosa saya telah diampuni olehmu? Maka cara pertama, kata Allah, lihat, kamu punya sifat taubat tidak? Nih, saya ulangi. Kata Allah, lihat kamu punya sifat taubat tidak? Kalau punya sifat taubat, maka berita baiknya itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bagian yang pertama. Apa sifat taubatnya? Sederhananya, meninggalkan jalan yang salah tadi, ini salah, tinggalkan, kembali kepada jalan yang saleh. Jadi, sifat yang pertama untuk mengetahui apakah seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki sifat taubat dengan meninggalkan yang salah untuk kembali kepada yang saleh. Jadi, ketika Anda merasakan bagian yang pertama ini, berbahagialah bahwa itu tanda pertama Allah telah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tinggalkan yang salah. Jadi, kalau kita mau ingin lihat dengan singkat, telinga sudah nggak senang dengar yang buruk lagi, mata sudah nggak nyaman lihat yang nggak bagus lagi. Jadi setelah kita dengar ini misalnya di hari yang kedua, tiba-tiba ada tayangan di TV terlihat iklannya nggak bagus, Anda sudah nggak suka. Apa sih iklannya nggak bagus nih? Pindahkan aja, ya. Ganti aja, kalau bisa tiap mau maghrib tonton Aku Suka aja misalnya, ya. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Nah, jadi yang Anda lihat itu acara-acara yang bagus, acara-acara tentang penghafal Quran, acara-acara tentang orang meningkatkan sholat, ya. Buka aurat sudah nggak suka lihatnya. Yang terdengar buruk sudah nggak mau didengar. Ini tanda pertama. Ketika Anda bisa meninggalkannya, tanda dari Allah bahwa taubat kita diterima oleh Allah. 2. Tidak cukup sekedar ditinggalkan yang salah, tapi kita harus menempuh yang soleh. Jalan yang benarnya. Ini kalau Anda cuman balik dari sini, saya salah arah balik, cuman diam di sini, ya kapan nyampenya ke Bandung? Karena itu kalau seseorang ingin mendapatkan anugerah ampunan Allah, di sini ada ampunan, ada rahmat, ada surga, ingin dapat, setelah balik dari yang salah, cepat kejar yang solehnya. Ambil ini. Karena itu, disifati kemudian di ayat yang lain, di Quran, Al-Quran, surah ke-5, ayat 39. Ini bahkan langsung dicontohkan oleh Allah, kesalahannya pada ayat 38-nya. Ya, maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Saya pun ini mungkin hanya ditutup saja sebagian dari aib-aibnya. Boleh jadi Anda bisa lebih baik di hadapan Allah dibandingkan dengan saya. Karena itu kata Allah, mungkin ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Pernah mencuri, wasariqu wasariqatu di ayat 38-nya. Ayat 38-nya Allah berbicara tentang jenis pelanggaran, kesalahan-kesalahan berupa pencurian, korupsi, mencuri dengan semua namanya. Itu kan cuma dibedakan dengan istilah saja. Korupsi ya maling juga. Mencuri apapun ya pencurian juga. Kata Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya, para pencuri itu lelaki atau perempuan, ya, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti bahwa itu salah, berikan pelajaran yang tegas, potong tangannya. Kalau tak berlaku hukum itu, maka buat hukum yang ketat sehingga tangan terpotong. Ya, maksudnya tangan tidak punya peluang lagi untuk mencuri. Kalau memang hukum potong tangan itu secara real belum bisa diterapkan, bikin hukum yang ketat, tafsirkan majazi. Seketat-ketatnya hukum supaya tangan terpotong untuk berbuat pencurian, untuk berbuat yang salah. Ya, naikkan hukumannya, kuatkan, tingkatkan ancamannya. Itu poinnya. Jadi kalau koruptor misalnya tahu kalau korupsi tembak mati nih, maka tangannya tidak akan tergerak misalnya untuk mencuri. Ya, demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik,
Kata Allah, tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya. Kalaupun Anda pernah berbuat salah dan diberikan jalan untuk kembali, maka yang paling indah, lihat ayat 39-nya. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang ingin kembali, taba, ingin balik, min ba'di zulmihi, setelah dia berbuat salah sehingga menggelapkan keadaan hidupnya. Orang salah itu hidupnya gelap, gak enak. Karena itu takut kelihatan orang. Dia lebih senang dengan kegelapan, ya. Karena kalau terang takut kelihatan orang. Itu bahasa kiasan yang indah. Nah, poinnya wa aslaha, aslaha yuslihu, kemudian memperbaiki diri menuju yang saleh. Ya, ingat kaidah pembahasan kita di ilmu bahasa, kalau ada tambahan kata aslaha yuslihu, tasrifnya kan ditambah hamzah dari kata saluha yasluh, saleh. Ya, aslaha berusaha untuk saleh. Jadi syarat yang kedua, orang yang diterima tobatnya oleh Allah, diampuni dosanya, setelah dia meninggalkan yang salah, dia berusaha bergegas menuju yang soleh. Maksudnya mengganti perbuatan salah dengan fungsi yang soleh. Apa yang salah di pandangan? Melihat yang diharamkan. Bagaimana kalau kita ingin tobat dari situ? Tinggalkan yang haram, ganti dengan yang soleh, yang halal. Pandang yang baik-baik, dengar yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Jadi secara singkat, di hari kedua, di bulan Ramadan ini, kalau kita ingin mengukur apakah dosa kita diampuni oleh Allah sampai hari kedua ini, maka sederhana. Apakah kita sudah berkenan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Dan sekarang bergegas untuk merencanakan perbuatan baik, untuk menutup yang salah-salah itu, sehingga lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku, ini jawaban dari pertemuan yang lalu. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seperti namanya, Ramadan memberikan hikmah di balik penamaan ini, yang memberikan tanda bahwa dosa-dosa kita sudah hilang saat kita menunaikan ibadah puasa. Pertanyaannya, apa sebetulnya makna Ramadan itu? Apa kaitannya dengan pengguguran dosa? Kita akan lihat dalam pertemuan yang berikutnya, edisi Aku Suka pada hari ketiga. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.